Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Junaidi Faya. Kali ini saya akan membahas materi pembelajaran 3, subtema 2 dari tema 4, di mana materi yang akan kita bahas terdiri dari 3 materi, dari muatan pelajaran bahasa Indonesia, muatan IPS, dan muatan pelajaran PKN. Masing-masing materinya adalah pertama, isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Ini adalah materi dari muatan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Terdapat pada muatan pelajaran IPS. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan dari muatan pelajaran PPKN. Sebelum kita membahas ketiga materi tersebut, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, tolong dipersiapkan dulu alat tulis kamu, baik buku tulis dan pensil atau pulpen yang kamu gunakan. Alat tulis tersebut gunanya untuk mencatat materi-materi yang kamu anggap penting, agar kamu nanti dapat menjawab soal-soal latihan dalam video pembelajaran ini. Oleh karena itu, yuk simak, cermati, dan amati video ini dengan baik. Kita bahas dari materi yang pertama. Pada materi pertama dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6, materinya adalah isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Pantun berdasarkan usia itu terbagi menjadi beberapa pantun. Pertama adalah pantun anak-anak. Nah, kalau pantun anak-anak di sini saya sudah membuat contoh nih. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati pun senang. Hati senang ya. Isi atau makna dari pantun yang tadi barusan saya baca adalah bermain kejar-kejaran membuat badan sehat dan hati senang. Sedangkan amanatnya, anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Jadi dengan bermain, hati menjadi senang. Ini adalah amanat yang ada pada pantun anak-anak. Pada pantun orang muda, saya bacakan dahulu pantunnya. Mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya. Jikalah boleh aku tahu, baju biru siapa namanya. Pada pantun muda pun sama, ada isi dan amanatnya. Isi atau makna pantun yang barusan saya baca dari pantun orang muda adalah keinginan seseorang untuk berkenalan. Karena cluenya di sini, jikalah boleh aku tahu baju biru siapa namanya. Ini adalah keinginan seseorang untuk berkenalan. Dari isinya ya, isi pantunnya. Sedangkan amanatnya adalah saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun. Jadi kalau kita mau berkenalan dengan siapapun dilakukan dengan santun dan sekaligus sopan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di pantun yang ketiga adalah pantun orang tua. Karena pantun itu terdiri dari 3 pantun ya, baik pantun anak-anak, orang muda, dan pantun orang tua. Pantun orang tua di sini saya coba bacakan. Pecah cawan di atas tepi, cawan minum Sultan Ahmad. Tuhan Allah Maha Suci, jangan dilupakan setiap saat. Nah, isinya adalah ingatlah Allah setiap saat. Jadi ada di baris ketiga. Sedangkan amanatnya adalah kita sebaiknya mengingat Allah setiap saat. Nah, inilah 3 pantun, dari pantun anak-anak, pantun anak muda, dan orang tua. Jadi dari pantun yang kita bacakan ada isi dan amanat yang disampaikan oleh si pembuatnya. Setelah kamu memahami 3 pantun tersebut, nah, kemudian ada latihannya nih. Ada latihan 1, di mana kamu harus menentukan makna dan amanat pantun anak-anak berikut. Nah, pantun ini usahakan kamu jawab sesuai dengan kemampuan kamu. Sebisa mungkin kamu harus berusaha tanpa meminta bantuan dari orang lain atau siapapun. Dengar lagu berirama, tertawalah di adik. Tertawalah di adik manja. Mari main bersama-sama, jangan duduk sendiri saja. Nah, pantun ini kamu coba jawab
tentukan makna dan amanat dari pantun tersebut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikut ini atau pada layar yang Anda sedang saksikan, itu adalah materi kedua ya, interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya dengan muatan pelajaran IPS. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi, pembangunan sosial budaya itu tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, dalam pembangunan sosial budaya itu memiliki aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah yang pertama. Yang kedua adalah bahasa Indonesia digunakan di sekolah. Yang pertama diajarkan, yang kedua digunakan, dan bahasa Indonesia yang ketiga adalah dikembangkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Jadi di sini pembangunan aspek bahasanya adalah menyangkut 4 hal. Sedangkan untuk pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi itu terdiri dari 2 hal ya. Yang pertama adalah melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Yang kedua melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Ini pembangunan dalam aspek adat istiadat. Sedangkan dalam aspek interaksi dengan alam, pembangunannya adalah mengolah sumber daya alam. Dan yang kedua adalah membangun sarana dan prasarana. Kita lanjut ke slide berikutnya. Materi ketiga ini adalah materi muatan PPKN dengan materi tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam mengambil keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan di sini dicontohkan atau gambarnya adalah sedang pelajar SD. Tertera di sini pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, di sini contohnya adalah sedang dalam belajar kelompok dilakukan oleh para pelajar SD. Dan dilakukan pun dengan cara musyawarah seperti halnya di masyarakat. Nah, pada saat musyawarah, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, maka dapat dilakukan dengan pemungutan suara atau biasa dikenal dengan voting. Jadi kalau musyawarahnya mentok, tidak mendapatkan hasil, maka bisa dilakukan dengan pemungutan suara atau voting. Contoh musyawarah yang dilakukan di masyarakat adalah misalnya mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. Nah, yang kedua mengamati jalannya pemilihan tersebut, dan yang ketiga adalah melaporkan pelanggaran yang terjadi. Jadi ini adalah contoh dalam masyarakat dalam bermusyawarah. Selanjutnya di sini tertera tulisan latihan 2 karena latihan 1 sudah tadi ada dalam slide sebelumnya. Di latihan 2 ini kamu coba menjawab 3 pertanyaan dari slide yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Yaitu pertanyaannya, tuliskan contoh pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Ada dalam slide yang sebelumnya ya. Yang kedua adalah berikan contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan musyawarah. Jadi kamu coba cari atau kamu coba berpikir contoh permasalahan nih yang ada di masyarakat yang bisa diselesaikan dengan musyawarah. Kamu sebutkan contohnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara menyelesaikan musyawarah jika kesepakatan tidak tercapai. Nah, poin ini jawabannya hanya singkat ya.
karena ada di slide sebelumnya. Demikianlah materi pembelajaran yang dapat saya utarakan atau saya jelaskan pada pembelajaran 3 ini. Semoga dengan uraian atau pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kamu, menambah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, silakan nonton video-video selanjutnya untuk menambah ilmu pengetahuan kamu lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.